Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Rahmawati ingin sedikit menyampaikan materi mengenai laporan distribusi pendapatan. Di sini saya sudah mempunyai beberapa data dengan terdiri dari golongan pengeluaran, persentase penduduk, dan nilai pengeluaran atau rupiah. Sekarang akan saya coba untuk menghitungnya. Ayo kita mulai. Nah, untuk pertama-tama kita akan mencari kumulatif pengeluaran. Nah, karena di nilai pengeluaran itu 0, maka di kumulatif pengeluaran juga sama. Nah, untuk yang kedua itu menggunakan 72.626, itu masih tetap sama karena sebelumnya itu nggak ada nilainya. Nah, yang kedua itu 89.804, itu akan ditambah dengan nilai sebelumnya yaitu 72.626. Nah, hasilnya itu sudah. Nah, untuk nilai yang ke bawah itu tinggal kita tarik aja draft garisnya. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, setelah itu kita akan mencari peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ. Untuk yang pertama itu masih 0 ya, kayak sebelumnya. Nah, yang kedua ini kita itu mencari peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ. Itu caranya dengan membagi ini ya dengan ini. Jangan lupa harus kita kunci dengan tanda dolar. Ya, seperti ini. Lalu seperti ini juga. Habis itu kita enter. Nah, ini ada hasilnya. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik draft garisnya. Nah, seperti itu. Setelah ini akan kita cari peluang penduduk P atau PJ. Untuk yang pertama itu masih 0. Nah, setelah itu harus kita cari peluang penduduk atau PJ itu dengan persentase penduduk. Ya, caranya itu sama dengan, nah kita gunain 0,3, habis itu dibagi dengan 100. Ya, seperti ini. Lalu kita enter, ini hasilnya. Lalu untuk hasil yang ke bawah itu tinggal kita tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita gunain data peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ. Nah, kita gunain ini karena sebelumnya itu 0, jadi kita enter aja. Nah, untuk selanjutnya kita gunain data yang ini, habis itu ditambah dengan data sebelumnya. Ya, yang ini, habis itu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Habis itu untuk seterusnya kita tarik aja garis draftnya. Nah, selanjutnya kita gunain data peluang penduduk atau PJ. Nah, dengan data yang ini. Caranya itu sama dengan data yang ini kita kalikan dengan data yang ini. Habis itu kita klik enter. Nah, ini ada hasilnya. Untuk seterusnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, kita harus total itu dengan cara sum, buka kurung. Nah, kita klik dari awal, lalu kita tarik sampai akhir. Nah, sampai sini. Habis itu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah subtotal atau jumlah. Setelah itu kita akan mencari indeks gini. Caranya itu sama dengan 1 dikurangi. Nah, kita kurangkan dengan
subtotal tadi, habis itu enter. Nah, ini adalah jumlahnya. Ini adalah data yang kedua. Untuk yang pertama-tama itu mencari PDRB atau kapita, itu kita akan menggunakan data dari PDRB ini, habis itu dibagi dengan penduduk. Nah, yang ini habis itu kita enter. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal kita tarik aja drag garisnya sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Habis itu kita akan mencari nilai rata-rata dari PDRB per kapita. Caranya itu tinggal sama dengan, nah, seperti ini. Habis itu buka kurung. Nah, kita klik dari atas, lalu kita tarik garisnya sampai bawah. Habis itu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah hasil rata-ratanya. Lalu kita akan mencari peluang penduduk, yaitu sama dengan ini. Habis itu dibagi dengan jumlahnya. Jangan lupa kita harus kunci pakai dolar. Nah, seperti ini. Habis itu kita enter. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal kita tarik aja drag garisnya sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Nah, ini tuh tinggal kita sama dengan, lalu kita gunain data dari PDRB per kapita. Nah, seperti ini. Habis itu kita kurangi dengan nilai rata-rata yang tadi. Jangan lupa kita kunci pakai dolar. Seperti ini. Habis itu kita enter. Nah, untuk seterusnya kita juga tarik aja draw garisnya sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mencari kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya itu dengan nilai ini. Habis itu kita kuadratkan dengan 2. Nah, ini hasilnya. Habis itu kita tarik aja ke bawah seperti ini. Setelah itu kita akan mencari data selanjutnya itu dengan cara sama dengan nilai ini dengan nilai ini. Seperti ini. Habis itu kita kalikan dengan yang ini. Habis itu kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita tarik aja sampai ke bawah drag garisnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari subtotal atau sum, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita klik dari awal, lalu kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Habis itu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah hasil totalnya. Setelah itu kita akan mencari seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan mencari indeks Williamson atau WI. Itu caranya dengan sama dengan nilai yang ini kita bagi dengan nilai rata-rata yang ini. Habis itu kita enter. Nah, ini adalah hasil indeks Williamson atau WI.
Nah, yang ketiga kita akan mencari kurva Lorenz. Di sini saya sudah mempunyai beberapa data. Setelah itu saya akan urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini saya juga punya yaitu beberapa data itu dengan penduduk, dengan persen juga, income dengan persen, lalu titik dengan persen. Untuk mencari penduduk sendiri itu saya menggunakan 100%, saya bagikan menjadi 5. Nah, di situ akhirnya ada 20%, 40%, 60%, 80% sampai 100%. Sementara untuk mencari income sendiri, untuk yang pertama itu saya menggunakan rumus income dengan 30 ditambah 50 dibagi nilai total 5,680 M. Nah, untuk hasilnya saya jadikan persen, akhirnya ketemu 1,4%. Begitupun seterusnya. Sementara untuk mencari titik itu untuk yang pertama itu masih 1,4%. Sementara untuk yang kedua saya tambahkan dengan 6,2%. Jadi 7,6%. Begitupun seterusnya. Nah, ini adalah pengaplikasiannya dengan menggunakan kurva Lorenz. Itu seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang udah nonton atau yang udah ngeliat atau yang udah mendengarkan, terima kasih banget. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam proses editing, proses penyampaian, atau kurang jelasnya saya dalam menjelaskan materi. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.